Wilayah Jawa Barat dengan luas 3,7 juta hektar memiliki 7 das penting dan strategis. Salah satu das yang ada di Jawa Barat dan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat, ekosistem, ruang di Jawa Barat itu adalah Das Citarum. Kalau kita lihat kondisinya 7 das di Jawa Barat ini juga kondisinya sangat parah begitu ya. Kemudian rusak akibat berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari pencemaran, alih fungsi lahan hingga praktek pertambangan di wilayah-wilayah sekitarnya. Dan yang paling parah adalah daerah aliran Sungai Citarum. Itu merupakan sungai strategis nasional, termasuk juga sungai yang memiliki sejarah peradaban panjang bagi masyarakat Jawa Barat. Panjang Sungai Citarum itu sekitar 196 km dengan lebar yang berbeda-beda di setiap wilayah. Paling hulu itu memiliki lebar sungai yang lebih kecil dibanding di hilir. Das Citarum juga memberikan kontribusi bagi pertanian di wilayah das yang luasnya mencapai 600.000 hektar. Dan 400.000 hektar pertanian itu mengandalkan keberadaan Das Citarum. Kalau kita lihat berbagai data dan juga fakta di lapangan, meskipun ini juga perlu diupdate ya. Di sepanjang das, daerah aliran Sungai Citarum, kurang lebih ada sekitar 2.300 pabrik, mulai dari hulu ya, Cekungan Bandung, sampai di Muara Gembong, Karawang ya, Bekasi gitu. Ada sekitar 2.300 pabrik yang kemudian itu menghasilkan limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah cairnya dibuang ke anak-anak Sungai Citarum yang pada akhirnya bermuara ke Citarum. Nah, dari sekian banyak pabrik itu memang rata-rata kita dapatkan ya mereka tidak mengoperasionalkan IPAL-nya dengan baik. Nama Bapak Muhammad Agus, ya, asli dari Desa Lagadar, Kampung Sukamana. Dari tahun 84 sampai saat ini. Signifikan sekali Pak, ini perubahan alam ya. Karena dulu dari tahun 84 sampai tahun 90 itu belum tercemar Pak ya. Dari 90 ke sini sangat parah tercemar lingkungan itu dengan adanya buang limbah dari perusahaan-perusahaan, jadi sangat disayangkan sekali gitu. Ya, kebanyakan perusahaan tekstil dari wilayah Kota Cimahi. Satu seperti karena hasil survei itu yang buang air limbah itu beberapa perusahaan seperti dari Jalan Baros ya, dari PT Sinar Mulia, Gistek Simbo, PT Melvin, Longsun. Dan satu lagi itu PT Hawayu kalau nggak salah itu yang selalu buang ke sini itu. Dampaknya ya sangat mengkhawatirkan, banyak ya sifatnya karena mengandung, kata orang pintar itulah, karena tingginya kimia yang dibuang ke kali itu, satwa yang ada di kali itu tidak tersisa, nggak ada yang hidup. Jadi intinya mungkin hanya formalitas saja, memang ada yang bikin bak limbah, penampungan limbah ada, cuman jarang digunakan kayaknya itu. Jadi tetap aja berwarna-warni di kali ini. Warna itu ada coklat, merah, hitam, pekat itu sekali. Pekat karena sekarang itu udah mengandung abu batu bara. Karena banyak perusahaan tekstil itu pakai batu bara, abunya juga mungkin terbang, kehisap, apalagi dengan bau menguap ini apabila musim kemarau itu banyak yang sakit lah, pokoknya mutaber apa. Itu yang sangat sekali membahayakan masyarakat. Jadi berbagai modus pembuangan limbah yang kita dapatkan dari lapangan gitu ya. Pertama, banyak pabrik yang membuang limbah ketika musim hujan. Jadi
produksi limbahnya, pembuangan limbahnya itu lebih besar karena sungai mendapat banyak air sehingga limbah yang dihasilkan itu pun bisa tidak terlihat begitu ya. Tidak sekontras ketika musim kemarau, air limbah dibuang ke sungainya. Yang kedua, modusnya itu biasanya pada malam hari, mulai jam 12 gitu kan sampai subuh. Ketika memang petugas pengawas gitu ya atau PPNS atau yang menyidak itu juga tidak ada begitu. Kemudian juga pada waktu tertentu ya, misalnya kadang sore itu bisa juga dikeluarkan. Namun kalau kita lihat di lapangan setiap hari pun itu dibuang begitu. Dari mulai pagi sampai malam. Karena apa? Karena kan produksi pabrik 24 jam terus beroperasi sehingga pembuangan juga hampir setiap jam terus terjadi begitu. Namun ketika produksinya cukup besar, itu biasanya dibuang pada saat musim hujan dan juga malam. Kalau dekat pabrik ini yang pinggir sungai, kadang membuang air limbah itu jam 3 sore atau jam 4 sore, kadang buang siang. Akhirnya kalau dia buang air hitam, saya kadang melempar di pabrik. Karena baunya itu, Pak. Baunya itu kan udah pada masuk dalam rumah. Nah, itu dampaknya baunya itu pas sampai anak saya pada gatal-gatal badan, kadang sampai sesak napas. Ya, yang jelas karena air. Karena dia kalau siang kan kadang main di atas jembatan itu. Yang gatal kadang sampai ada yang kepala, kaki, atau sampai tangan. Sampai kadang juga kena badan. Kemarin saya sempat bawa ke Pokesmas Majalaya. Kemarin dia bilang kena gatal-gatal air. Nggak tahu gatal-gatal air dari bak mandi ini apa dari limbah itu, yang jelas dari pembuangan air limbah. Karena kan air sumur kan meresap dalam air limbah. Jika kita lihat fakta di lapangan, warga itu mengkonsumsi air itu beragam gitu kan. Ada yang dari air sumur dangkal. Namun air sumur dangkal yang ada di kawasan industri itu juga terancam. Mereka mengambil air untuk rumah tangga dari sumur itu juga rentan terkontaminasi oleh zat-zat polutif dari sungai-sungai yang membawa air limbah yang nantinya bermuara ke Citarum. Kalau untuk kehidupan ini enggak digunakan, cuman memang habis dari mana lagi ya petani itu? Ya memang pakai air ini untuk mengairi sawahnya. Cuman ya kesehatan dari hasil palawijanya itu ya seperti sosin, kangkung itu sangat tinggi lah kadar besinya gitu. Kadar kimianya sangat tinggi. Ya istilahnya kalau ini kan masuknya ke kabupaten ya. Jadi internal, kalau kota Cimahi itu kan antar wilayah ya. Susah juga masyarakat itu. Memang udah ada gerakan-gerakan, udah ada. Mudah-mudahan langkah-langkah ke depan air bisa jernih lagi lah. Alam sangat rusak lah secepatnya gitu. Bisa kita sebutkan atau kita nyatakan bahwa daerah-daerah pertanian di Jawa Barat yang itu dialiri oleh Das Citarum ini sudah terkontaminasi oleh pencemaran dari Sungai Citarum, baik badan Sungai Citarumnya maupun dari anak-anak Sungai Citarum. Jadi beberapa waktu lalu, Walhi tidak sendiri melakukan upaya untuk membantu penanganan pencemaran limbah industri di Citarum ini. Walhi melakukan berbagai upaya. Pertama, pada tahun 2016 kita melakukan upaya gugatan hukum terkait dengan IPLC yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap PT KHTEX, Insan Sandang, dan juga PT Five Star yang kemudian mereka, 3 perusahaan tersebut membuang limbah ke Sungai Cikijing. Selain gugatan, kita juga masih terus melakukan monitoring. Selain kita juga melaporkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten terhadap pabrik-pabrik yang bermasalah dan mengkampanyekan di berbagai media. Nah, upaya lainnya kita sampaikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar dalam kebijakan tata ruang wilayah atau RT RW
Cekungan Bandung, ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Sumedang tidak lagi memberikan izin baru bagi pabrik polutif, bagi industri yang menghasilkan limbah cair, limbah padat maupun gas. Jadi tidak ada lagi pabrik polutif di Cekungan Bandung. Nah, itu salah satu upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau kita lihat gitu ya, di lapangan, dampak air Citarum atau daerah aliran sungai Citarum yang sudah tercemar oleh limbah, baik itu limbah pabrik maupun limbah domestik, limbah rumah tangga, bisa kita lihat bagaimana misalnya sawah-sawah yang ada di daerah aliran sungai Citarum ini menurun dari aspek produktivitas karena airnya menjadi tidak jernih lagi, tanahnya juga sudah tidak sehat lagi, sehingga akan mempengaruhi pada kualitas tanaman padi, kualitas beras pada akhirnya. Nah, ya namanya tak kirang menggemakan, kirang hasilnya. Aku pun menuju saya mah, kita menuju cair murni mah, lihat kayak 1,5 ton ya. Karena cair limbah, kedua serahama ini berit. Mawitan ngirangan mah di tahun 70 tadi. Mawitan turun deh. Itu tahun 78. Nah, Bang ngurus siaran kita di tahun 72. Tapi tahun 78 tadi memang kirang saya. Nah, ya saya. Saya modal 5 juta dan tuh itu ya. Ngomong ya. Ini saya modal 5 juta peminatnya kayak pare 5 kintal. Iya, saya suka nanam sosin di sini. Udah lama tanamnya di sini. Saya warga sini. Di sini udah hampir 15 tahun lah tanam sosin itu. Saya mah sedikit lah. Tapi kan itu tetangga pada nanam semua gitu. Saya mah cuman lah ada 30 tumbakan itulah. Ini airnya dari limbah. Tapi kan bagus itu limbah juga. Jadi cocok tanam sosin pakai air limbah, nggak ada masalah. Enggak berbahaya, tapi nggak ada keluhan selama nanam saya itu udah bertahun-tahun gitulah. Bagus itu sama tanaman sosin, sama padi juga bagus. Oh, bagusan dulu. Namanya siapa, Pak? Ayu lah. Bapak udah berapa lama bertani di sini? Di sini udah 12 tahun di sini bertani. Dari punya anak 1 sampai sekarang punya cucu 8. Ya kalau nyawah di sini malah kurang penghasilannya gitu. Sekarang lagi bagus, nanti kalau mau bijilnya gabung, apa, kempong. Kalau ini mau kalau airnya bagus, padinya pasti bagus. Kalau airnya hitam ya suka mati gitu. Ini lagi bagus kan, ini udah ada merah-merah tuh. Kalau airnya bagus mah nggak merah, hijau padinya gitu. Ini kena limbah kan, limbah batu bara. Ya dari sana, dari kali. Iya, semua sampai seberang rel kereta api. Air limbah, kan nggak ada air bagus. Kalau gini mah kemarau ya, air hitam. Kalau air bagus mah ya bagus padinya itu, kadang-kadang ada 1 kotak, ada yang 3 kintal, 2 kintal gitu. Sekarang mah wah paling dapat sekintal, jauh gabung. Kalau musim hujan baru ada air bagus, nggak dipakai itu air hitam, air limbah. Seadanya air hujan. Dulu mah ini kelas 1 di sini. Dulunya kata orang tua mah Rensakram itu kelas 1. Ya sawahnya gitu, pang bagus-bagusnya gitu. Ada hasilnya gitu. Tapi sekarang mana hasilnya, nggak ada hasilnya. Jadi beberapa waktu lalu, Koalisi Melawan Limbah itu salah satu
koalisi bersama itu melakukan investigasi terkait dengan zat apa saja yang kemudian ada di air. Ternyata bukan hanya zat-zat kayak COD, BOD, fenol, TSP, tapi juga yang paling parah kita dapatkan misalnya merkuri, kita dapatkan tembaga, kita dapatkan besi, kita dapatkan seng yang ada di dalam tanah, di air, yang kita bawa dan kita periksa di lab. Jadi air, tanah Citarum terdapat zat merkuri, zat logam yang itu kalau terakumulasi di dalam air, di dalam tubuh ikan yang kita makan, di dalam padi, beras yang kita makan, kalau terus-menerus maka itu akan bisa menyebabkan penyakit kanker, saraf, dan juga penyakit-penyakit lainnya ya, termasuk penyakit kulit dan mengganggu sistem kekebalan tubuh.